Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Doa dan harapan saya saudara semua selalu kuat dalam iman, dalam menghadapi keadaan apapun juga. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kasih karunia-Mu yang menolong kami, kuasa-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, jamah hati kami, urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 13 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali makan di restoran, sadar atau tidak sadar, kita telah membayar pajak yang telah dimasukkan dalam total harga makanan. Umumnya semua negara menerapkan pajak yang demikian, termasuk Indonesia. Tapi ada beberapa negara dan wilayah yang tidak menerapkan pajak makanan di restoran. Seperti misalnya Qatar, Hong Kong, Kuwait, British Virgin Island, Bermuda, Gibraltar, dan Brunei Darussalam. Pendapatan mereka dari bidang yang lain sudah begitu banyak sehingga mereka membebaskan pajak makanan. Bicara tentang pajak seringkali timbul pro dan kontra. Sejak dulu kebanyakan orang tidak suka dengan pajak, dan pemungut pajak seringkali dicap sebagai orang berdosa. Memang ada oknum pajak yang nakal, tapi apakah hal itu kemudian menjadi alasan untuk tidak membayar pajak? Firman Tuhan mengajarkan hal yang di luar dari apa yang mungkin diharapkan orang percaya pada saat itu. Karena waktu itu ada sebagian orang yang berpandangan bahwa pemerintah adalah musuh Tuhan, maka pajak dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus ditaati. Tapi di sini kita perhatikan bahwa setiap kita diajarkan untuk membayar pajak dan tidak mengeluh soal itu. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 7 ini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Satu kalimat yang cocok buat ayat ini adalah tahu menempatkan diri. Kita semua harus tahu menempatkan diri kita, supaya sikap kita selaras dengan aturan yang ada dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan sebaliknya kita akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menjadi kesaksian lewat sikap kita. Tahu menempatkan diri akan bermanfaat juga bagi kita, karena kita akan dihargai dan dipandang terhormat. Kalau memang harus membayar, bayarlah sesuai dengan apa yang diharuskan untuk kita berikan. Ketika Tuhan Yesus ditanyai apakah perlu membayar pajak, Tuhan Yesus meminta agar mereka menunjukkan mata uang, dan uang yang ditunjukkan itu ada gambar dan tulisan. Dalam Matius 22 ayat 21 Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Dan kata Tuhan Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Rema dari firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah agar kita tahu menempatkan diri kita dimanapun kita berada, supaya kita dapat bersikap benar sesuai dengan aturan, dan terlebih daripada itu sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Satu hal yang utama yang Tuhan kehendaki adalah agar kita juga tahu menempatkan diri kita di hadapan-Nya, supaya kita dimanapun berada selalu hidup menuruti kehendak firman-Nya. Jangan lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena itu kita harus bersikap benar, menempatkan diri sesuai dengan posisi kita, di mana kita adalah ciptaan-Nya dan Dia adalah pencipta kita. Biarlah kita menaruh hormat dan takut kepada Tuhan dan memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu hidup dan hati kita untuk sungguh-sungguh mengasihi-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, arahan untuk kami melangkah dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tahu menempatkan diri, baik di hadapan manusia, dalam posisi kami sebagai warga negara, dan amat terlebih sebagai pribadi-pribadi ciptaan Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kami dapat menempatkan diri dengan benar untuk menghargai, menghormati Engkau Tuhan, dan hidup dalam takut akan Engkau, serta mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dan sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu, sehingga kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamahlah setiap kami Tuhan, dan sembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami kesehatan oleh kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan. Berikanlah pertolongan-Mu ya Bapa. Jalan keluar Tuhan nyatakan. Mujizat-Mu yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami agar kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.